Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahayu. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang usaha cheese roll. Perkembangan ekonomi yang kreatif sangat berkembang dari waktu ke waktu, terutama pada sektor kuliner. Sektor di bidang kuliner memiliki peluang yang sangat besar dan menjanjikan karena nilai ekonominya. Salah satu usaha pada sektor kuliner yang kini sedang tren yaitu usaha makanan ringan. Makanan ringan merupakan makanan yang sering disantap di luar waktu makanan utama. Menikmati makanan ringan atau cemilan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Menyantap makanan ringan ini terbukti dari keragaman makanan ringan di berbagai wilayah Indonesia. Peluang bisnis pada sektor kuliner sangat terbuka lebar karena semua masyarakat pasti membutuhkan makanan dan minuman. Pengusaha juga harus inovatif dan kreatif dalam menciptakan usaha di bidang kuliner. Pada zaman sekarang, semakin kreatif dan inovasi dalam membuat suatu usaha akan semakin menarik konsumen untuk mencoba usaha tersebut. Melihat dari peluang di atas, maka Cheese Roll by Ngemil Cuy hadir sebagai inovasi usaha makanan ringan yang enak dan memiliki rasa yang bervariasi, yang berfokus untuk menjual makanan ringan yang bercita rasa tinggi dan unik, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, khususnya anak muda. Cheese roll yang dimaksud di sini ialah keju yang digulung memakai kulit lumpia dan ditambah glaze yang bervariasi seperti coklat, green tea, Oreo, tiramisu, dan meses, dan choco chips. Pembuatan cheese roll yang bersifat kreatif dan inovasi dilakukan dengan sederhana. Pembuatan cheese roll yang bersifat kreatif dan inovasi lebih sederhana tetapi higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Pada era globalisasi sekarang ini, sumber daya manusia dalam produksi usaha semakin penting, meskipun teknologi banyak menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan manusia. Dalam hal ini, permasalahan usaha cheese roll yang terjadi kurangnya sumber daya manusia yang kita miliki. Sumber daya manusia merupakan sumber yang paling penting dan menentukan perkembangan usaha. Manajemen sumber daya manusia juga berperan penting dalam menguntungkan usaha. Jika tidak diterapkan dengan baik, maka berbagai resiko manajemen sumber daya manusia mungkin akan terjadi. Baik, perkenalkan, saya Saintin Salimadin Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang minimnya atau kurangnya sumber daya manusia. Manusia dalam memenuhi kehidupannya selalu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sini ialah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam perkembangannya, kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Dalam beberapa literatur, bisnis ini didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang prinsipnya bertujuan mendapatkan keuntungan sebagai hasil akhir. Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Bahkan, bisnis merupakan salah satu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Dalam suatu bisnis tentu saja sangat penting bagi kita melakukan pengelolaan dalam berbagai lingkup. Pengelolaan ini bisa disebut manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan, serta mengawasi tentang manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi sebuah organisasi, manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap produktivitas sebuah organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia, di sebuah usaha atau bisnis, karyawan merupakan bagian yang vital, memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki kendali atas karyawannya, maka tujuan dan target perusahaan tidak akan bisa dicapai.
Dalam hal ini, seorang manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Azhara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari kurangnya sumber daya manusia dalam usaha Cisrol. Bapak Arif Munandar dalam kuliah umum yang bertema pengolahan data untuk efektivitas pengambilan keputusan dalam mengembangkan bisnis, menjelaskan bahwa keputusan didefinisikan sebagai ketetapan atau penentuan atas pilihan yang diinginkan. Keputusan bersifat futuristik, artinya mengenai hari kemudian. Efeknya akan berlangsung pada masa yang akan datang. Berkaitan dalam bisnis ini akan diharapkan dengan setiap harinya puluhan bahkan ratusan keputusan yang harus kita ambil. Kaitan keputusan dan sistem informasi. Jadi setiap menentukan keputusan pasti ada alternatif. Misalkan alternatif A mencakup kelebihan dan kekurangan dari suatu keputusan yang akan kita ambil. Sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Sistem informasi menjadi penting dalam membantu jalannya perusahaan atau bisnis. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi, keunggulan operasional, produk baru, pelayanan dan model bisnis, hubungan pelanggan, pemasok. Dalam mengambil keputusan, ada 3 tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa masalah bisnis kita? Dalam bisnis sering terjadi masalah di internal maupun di eksternal. Kita harus mengetahui yang terjadi di bisnis kita itu apa. Yang kedua, informasi data melalui data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif meliputi pengalaman bisnis sehingga tanpa data bisa menentukan keputusan dengan waktu yang cepat karena adanya urgent. Kualitatif juga berasal dari kuantitatif karena sudah mempelajari histori sebelumnya. Jadi informasi itu penting bagi bisnis karena kita sebagai pebisnis harus tahu data seperti data penjualan, data retur, dan data omset yang harus kita ketahui. Keputusan bisnis yang efektif. Setelah mengumpulkan apa yang terjadi dalam bisnis kita dan mempunyai informasi data melalui data kualitatif dan kuantitatif, pebisnis bisa menentukan keputusan bisnis yang efektif bagi kemajuan perusahaannya. Manajemen sumber daya manusia sebenarnya bisa ditangani dan bahkan juga bisa dicegah. Namun untuk melakukannya tentu saja diperlukan beberapa langkah yang dimulai dari yang pertama, adanya tim manajemen yang kuat pada sebuah usaha sehingga pengelolaan. Yang pertama, adanya tim manajemen yang kuat pada suatu usaha sehingga pengelolaan sumber daya manusia nantinya bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia sebisa mungkin diusahakan agar tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh ada tumpang tindih pada suatu jabatan sehingga bisa bekerja dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat, setiap karyawan harus bekerja dengan semaksimal mungkin agar tujuan usaha dapat tercapai. Yang kelima, selain itu, komunikasi juga perlu ditingkatkan sehingga terjalin hubungan kerja yang semakin efektif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Nenen Kusmawati akan memaparkan kesimpulan dari minimnya sumber daya manusia dalam memproduksi cheese roll by Nagih Cuy. Kesimpulannya, menurut kami usaha ini mempunyai aspek yang baik karena sebagaimana kita telah diketahui bahwa bisnis kuliner adalah salah satu jenis usaha yang sangat fleksibel. Dari penelitian sangat optimis, bisnis makanan cheese roll ini dapat menjadi makanan yang sangat digemari karena makanan favorit anak-anak, orang dewasa. Oleh sebab itu, penulis yakin usaha kami akan mengembangkan dan memperoleh probability yang dinamis. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber paling penting dalam menentukan perkembangan usaha. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM juga berperan sama penting dalam menguntungkan sebuah usaha. Jika tidak diterapkan dengan baik, maka
berbagai risiko manajemen sumber daya manusia mungkin akan terjadi di usaha kita, yang mana manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah maupun bisnis.